Nah, saudara-saudara, seharusnya sebagai umat Katolik, masa perayaan Paskah itu sekurang-kurangnya sama meriahnya dengan perayaan Natal yang biasa kita rayakan. Hanya saja kalau dilihat dari sisi komersial, lebih meriah perayaan Natal daripada perayaan Paskah. Padahal perayaan Paskah itu adalah perayaan penebusan dosa. Saudara dan saudari, Shalom. Apa kabar Anda hari ini? Harapan saya Anda dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, tentu saja di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pada 2 video sebelumnya kita sudah membahas tentang makna Hari Rabu Abu dan masa puasa dan pantang. Lalu ada yang mengingatkan saya, tolong juga dibahas secara lengkap tentang masa Prapaskah. Karena masa Prapaskah itu diawali dengan Hari Rabu Abu, lalu ada lanjutannya yaitu aksi puasa pembangunan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengambil waktu secara khusus untuk sedikit sharing tentang masa Prapaskah. Apa yang dimaksud dengan masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah masa tobat selama 40 hari. Ingat saudara-saudara, 40 hari itu hitungan 40 hari, 40 malam, tentu saja. Diawali dengan hari Rabu Abu dan berakhir pada misa perjamuan terakhir pada hari Kamis Putih. Ini adalah waktu khusus bagi umat Katolik untuk bertobat, berpuasa, berdoa, beramal guna mempersiapkan diri menyambut pasca kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, itu pengertian umum. Lalu, kembali lagi, adakah dalilnya? Adakah ayat-ayatnya? Ada. Saya berikan di sini ada beberapa ayat yang menyinggung tentang berpuasa. Kemarin juga di puasa dan pantang kita sudah sebutkan beberapa. Kemudian di hari Rabu Abu juga sudah ada ayat-ayat yang kita sebutkan. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di mana Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Hanya saja saudara-saudara di sini tidak dijelaskan apakah Yesus itu berpuasa secara total atau hanya berpuasa parsial. Tetapi kita sebagai umatnya wajib mengikuti berpuasa maupun berpantang selama 40 hari 40 malam ini sebagaimana yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13. Ajakan untuk bertobat dengan berpuasa dan merendahkan diri. Tentu saja merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikuti aku, itu kata Yesus ya, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Di sini ada kata memikul salibnya setiap hari. Ada interpretasi di sana, memikul salib itu adalah bagian dari pengorbanan kita yang kita wujudkan sekarang dalam bentuk puasa dan pantang dalam rangka masa Prapaskah. Selanjutnya, dasar hukum di dalam, tentu saja di dalam gereja Katolik ada aturan-aturan hukum yang mengatur tentang masa Prapaskah ini. Kemarin juga sudah saya jelaskan di puasa dan pantang lalu hari Rabu Abu. Katekismus Gereja Katolik atau KGK artikel 540, artikel 1438. Masa Prapaskah adalah waktu pertobatan dan persiapan untuk memperbarui janji baptisan. Jadi pada masa Paskah kita akan diperbaharui kembali janji kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya ada pengulangan janji baptis pada masa Paskah. Kemudian di nomor 2, Kitab Hukum Kanonik mengatur tentang masa Prapaskah. Kanon nomor 1250 sampai 1253 ini mengatur tentang tobat, puasa,
pantang yang diwajibkan bagi umat Katolik dengan pengecualian-pengecualian pada keadaan tertentu dan ketentuan umur siapa yang harus berpuasa dan siapa yang harus berpantang. Nah, jika Anda ingin melihat lebih jauh tentang puasa dan pantang ini, saya persilakan Anda lihat kembali video sebelumnya tentang puasa dan pantang. Makna dan tujuan masa Prapaskah. Yang pertama, makna masa Prapaskah. Mengenang Yesus yang berpuasa 40 hari di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita juga sebagai umatnya dipanggil untuk meneladani dengan berpuasa, dengan berdoa lebih intensif dan beramal kasih lebih banyak dalam aksi puasa pembangunan. Makna yang kedua adalah masa pertobatan atau penyucian diri melalui merenungkan dosa-dosa, mengakuinya, kemudian bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang bersih. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Nah, saudara-saudara, seharusnya sebagai umat Katolik, masa perayaan Paskah itu sekurang-kurangnya sama meriahnya dengan perayaan Natal yang biasa kita rayakan. Hanya saja kalau dilihat dari sisi komersial, lebih meriah perayaan Natal daripada perayaan Paskah. Padahal perayaan Paskah itu adalah perayaan penebusan dosa. Kita ditebus dosanya oleh Yesus Kristus. Tentu saja dengan tidak mengabaikan inkarnasi Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan pada hari Natal. Kemudian, selain makna, kita juga melihat ada tujuan dari perayaan masa Prapaskah ini, persiapannya. Yang pertama, menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan merenung, dengan berdoa lebih intensif, mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, sehubungan dengan hal ini sebenarnya bukan hanya berdoa, merenung juga bagian daripada mendekatkan diri kepada Tuhan. Termasuk juga ada praktik-praktik misalnya meditasi, tapi meditasi versi Katolik dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Melatih pengendalian diri melalui puasa dan pantang. Jadi dalam puasa dan pantang itu ada dua yang dilatih. Yang pertama adalah disiplin rohani, membiasakan diri untuk membatasi hal-hal yang seharusnya dibatasi. Kalau terlalu banyak bicaranya, coba di masa puasa dikurangi bicaranya. Kalau terlalu banyak jajannya, coba dikurangi jajannya. Kalau terlalu banyak membuka medsos, coba dikurangi membuka medsos pada masa puasa dan pantang. Di masa Prapaskah tentu saja. Yang ketiga, menumbuhkan kasih melalui amal dan belas kasih. Tentu saja ada aksi-aksi yang dilakukan pada masa Prapaskah yang biasanya kita sebut sebagai aksi puasa pembangunan dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Tapi sebenarnya membantu saudara-saudara kita dengan penuh kasih itu bukan hanya dalam bentuk fisik saja sebenarnya. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami hambatan dalam hal perkembangan iman juga sebenarnya seharusnya kita tolong pada masa-masa Prapaskah dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kebangkitan Yesus yang kita berharap bahwa kita juga dapat dibangkitkan pada masanya nanti. Kemudian poin yang keempat, merenungkan misteri penderitaan dan pengorbanan Yesus. Nah, untuk inilah pada masa Prapaskah biasanya diadakan jalan salib yang merupakan permenungan secara lebih mendalam tentang perjalanan bagaimana Yesus menderita, wafat di salib, lalu kemudian bangkit dari kematian dalam rangka menebus dosa-dosa manusia. Praktik spiritual selama masa Prapaskah. Apa kegiatan spiritual yang dapat kita lakukan pada masa Prapaskah adalah yang pertama puasa dan pantang. Lihat video sebelumnya di mana saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang masa puasa dan pantang. Itulah praktik spiritual yang pertama yang harus kita lakukan pada masa Prapaskah. Apalagi yang berikut?
Yang kedua yang harus kita lakukan pada masa Prapaskah secara lebih intensif adalah berdoa. Aturan hukumnya ada di sini, aturan Alkitabnya ada. Misalnya di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1438. Masa Prapaskah adalah saat untuk meningkatkan doa dan meditasi. Meditasi adalah bentuk permenungan yang dilakukan secara khusus dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, tentu saja doa-doa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dari sisi Alkitab ada Matius 6 ayat 6. Yesus mengajarkan doa dengan rendah hati, bukan dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak bahwa lihat, saya sedang berdoa. Begitu juga dengan berpuasa, Yesus mengajarkan kita supaya kita berpuasa dengan rendah hati. Bahkan, kalau perlu, orang tidak mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Itulah puasa dan pantang yang dilakukan secara rendah hati. Kemudian bentuk-bentuk doa dalam masa Prapaskah. Di sini ada beberapa macam pilihan. Tentu saja diawali dengan doa pribadi yang dapat kita lakukan di rumah. Kemudian ada juga pilihan doa rosario, di mana di dalam doa rosario itu terutama pada peristiwa sedih, kita merenungkan bagaimana Yesus yang menderita dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Lalu kemudian ada juga jalan salib yang biasanya dilaksanakan secara bersama-sama di gereja. Lalu ada adorasi sakramen Maha Kudus. Nah, ini tentu adorasi sakramen Maha Kudus ini ada kaitannya dengan perayaan Ekaristi. Kemudian biasanya pada bagian akhir dari masa Prapaskah, minggu-minggu terakhir masa Prapaskah ada ibadat tobat. Ibadat tobat ini terdiri dari dua macam, yaitu pengakuan secara pribadi dan ibadat tobat secara umum. Untuk pengakuan pribadi dapat dilakukan dengan menghadap langsung kepada Bapak Pastor, tapi sebenarnya tobat pribadi ini, pengakuan pribadi ini dapat dilakukan bukan hanya pada masa Prapaskah, tetapi dalam rangka mempersiapkan diri kita menyambut masa Paskah, maka tobat pribadi ini lebih diutamakan pada masa Prapaskah. Dan juga tentu saja ibadat tobat umum yang biasanya dilaksanakan di gereja. Kalau yang ini poin ketiga ini sebenarnya bukan lagi praktik spiritual, tapi sebenarnya adalah praktik tindakan langsung sebenarnya. Aksi puasa atau sedekah. Nanti di video berikutnya kita akan bahas secara tersendiri tentang aksi puasa pembangunan ini. Bagaimana teknisnya dan apa tujuannya, apa makna dari aksi puasa pembangunan ini. Sebab kadang-kadang ada umat Katolik yang melakukan aksi puasa pembangunan ini dirapel pada bagian akhir. Pada hari-hari biasa tidak ada disisakan untuk aksi puasa. Nanti di bagian akhir pada menjelang masa Paskah, masukkan sekian jumlahnya, 200.000, 300.000 dalam rangka aksi puasa. Sebenarnya tidak seperti itu maksudnya. Yang lebih pas adalah penyisihan dari setiap hari puasa. Nah, itulah yang menjadi aksi puasa kita, bahwa kita berpuasa dan berpantang, lalu aksinya adalah sisa dari berpuasa dan berpantang itu kita sisihkan untuk membantu saudara-saudara kita dalam rangka pembangunan, entah itu pembangunan rohani atau pembangunan secara fisik. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Yesus mengajarkan pentingnya membantu sesama manusia. Lalu bagaimana cara beramal dalam masa Prapaskah? Ada APP, aksi puasa pembangunan. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan video berikutnya. Kemudian ada juga dengan cara menyumbang barang atau makanan, minuman kepada yang berkekurangan. Kadang-kadang di masa Prapaskah ada yang jalan di atas mobil lalu membagikan makanan kepada orang-orang di pinggir jalan. Itu juga bagus. Kemudian ada juga yang bisa kita lakukan adalah mengunjungi orang sakit dan lanjut usia. Boleh membawakan barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka. Dan boleh juga kita berikan berupa hiburan-hiburan rohani bagi mereka yang
sudah lanjut usia. Nah, itulah saudara-saudara, pembahasan kita pada kesempatan ini, pemahaman tentang masa Prapaskah. Apabila ada pertanyaan, mari kita sharing pengetahuan untuk memuliakan Tuhan. Demikian video singkat kita ini tentang masa Prapaskah. Sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.